Hai semua, apa kabar? Hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang buku yang ada di rumah saya, dan di salah satu buku ini saya ingin berbagi sama teman-teman semua di sini. Saya punya dua buah buku, di mana buku ini akan sangat membantu, utamanya anak-anak kita atau murid-murid kita kalau yang menjadi seorang pengajar. Eh, Kalau ini tentang matematika, ini cara yang paling mudah, sangat praktis dan menyenangkan untuk belajar matematika. Nah, kalau buku ini adalah tentang terapi, hipnoterapi, di mana nanti di sini akan membantu teman-teman mungkin yang kesulitan untuk memotivasi anaknya atau anak didiknya, peserta didiknya. Nah, di sini ada skrip yang saya mau bacakan dan mungkin sampaikan. Buku ini adalah buku dari Bapak Antonius Arif yang berjudul Hipnoterapi, Skrip dan Strategis. Nah, kalau buku ini memang harusnya sudah pengalaman di bidang hipnoterapi atau punya pengalaman di bidang hipnoterapi, pernah belajar maksudnya, pernah belajar di bidang hipnoterapi, tapi ada beberapa skrip yang insya Allah akan saya coba sederhanakan, yang Bapak teman-teman sebagai orang tua itu bisa menerapinya secara mandiri, juga guru mungkin yang bisa membantu siswanya menyemangati, memberikan sugesti. Nah, yang pertama saya akan bahas ini dulu. Kenapa ini? Karena dua buku ini sebenarnya punya cerita yang, kenapa saya memilih buku ini, ada dua cerita yang hampir, yang keduanya akan terkait gitu ya. Dimana ini kenapa saya bisa beli buku ini? Inilah buku Smart Edu. Ini bukunya Dr. Hendrik. Jadi beliau seorang dokter yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, peduli terhadap anak-anak didik, generasi muda. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan beliau dan pernah mengadakan beberapa kali event dengan beliau. Jadi saya bisa memahami bagaimana energi positif yang beliau ingin tularkan gitu ya. Jadi sebelumnya beliau adalah seorang dokter, dan kemudian beliau melihat kok kenapa ya anak-anak kita tuh kesulitan gitu kalau belajar matematika itu sebagai momok yang kayaknya bikin nggak semangat belajar gitu, bikin stuck, bikin kita bikin jadi ilfeel gitu ya, bahkan bikin ngedrop anak. Jadi ya Dr. Hendrik kemudian melakukan penelitian, kemudian mencoba, dan beliau mencari rumus yang memudahkan gitu, karena dari historis yang pernah beliau sampaikan, beliau memang dari kecil itu dididik oleh orang tuanya untuk bila ada sebuah buku itu ayahnya minta beliau jawab pertanyaan-pertanyaan ada di buku, kemudian ditulis. Jadi ada buku paket misalnya, itu bukunya ada pertanyaan kan di buku paket itu. Nah, sama ayah beliau diminta, kamu tolong jawab semua pertanyaan yang ada di buku ini gitu. Dan bahkan beliau diminta disalin merangkum buku paket, semua banyak buku paket ya, kalau semua saya nggak bisa nyebut semua, tapi mungkin buku-buku paket yang sedang dipelajari beliau itu diminta ayahnya untuk dirangkum, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu beliau lakukan gitu. Nah, sehingga itu menjadi sebuah habit buat beliau. Jadi kadang beliau dari situ menemukan, kenapa nggak kayak gini aja ya gitu ya rumusnya, kenapa nggak dikerjain kayak gini gitu. Dan ya kita tahu ya kalau dokter kan bukan orang sembarangan gitu ya, artinya orang-orang yang punya prestasi secara akademik dan punya kemampuan untuk dalam ilmu gitu ya, sehingga beliau bisa mendapatkan predikat dokter gitu ya. Nah, cuman kan memang kembali ke empati, kembali ke karakter masing-masing gitu ya. Akhirnya beliau lebih menekuni dunia pendidikan, dan beliau berupaya untuk menjadikan matematik ini bukan lagi sebuah momok gitu ya, bukan lagi menjadi sebuah hal yang
menyulitkan, membingungkan gitu ya. Tidak hanya membingungkan siswa, tidak hanya membingungkan anak-anak didik kita gitu, anak-anak gitu, tapi juga gurunya gitu ya. Kadang gitu gemes gitu, nggak bisa gitu, atau bahkan mungkin aduh nggak ngerti gitu karena kebanyakan rumus gitu. Dan memang iya gitu, hasil penelitian beliau itu rumus matematika yang ada ini bikin anak-anak tuh jadi gimana ya gitu. Kalau untuk anak-anak yang memiliki kemampuan yang rata-rata ataupun di bawah rata-rata ya, ini matematika benar-benar jadi sebuah hal yang luar biasa sulit gitu ya. Kenapa saya pertama kali bisa membeli buku ini ya dan mengenal Smart Edu? Itu awalnya saya melihat YouTube, dari YouTube sebenarnya. Dari YouTube saya melihat ini apa ya, cara praktis gitu. Teman-teman bisa klik di Smart Edu ya. Kalau sekarang sudah banyak tuh, kontennya sudah banyak, dan nanti saya jelaskan bahwa ternyata ini ada ruang bisnisnya juga gitu ya. Saya sebagai ibu yang saya sebagai trainer dan juga entrepreneur, jadi merasa awalnya kan belum ya, jadi menarik juga ya gitu, saya ngajarin anak. Kemudian saya dapat pemasukan juga gitu ya. Oh iya, saya belum ini ya, saya juga dulu pernah mengajar SD. Jadi saya pernah mengajar SD lebih dari 8 tahun ya. Saya mengajar SD, dan saya juga pernah mengajar matematika di beberapa kelas gitu. Dan biasanya, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Biasanya saat saya mengajar, misalnya satu kelas 4 gitu ya, waktu itu saya pernah ngajar kelas 4. Nah, kelas 4 itu kan ada kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C gitu ya. Nah, di waktu saya ngajar tuh biasanya, misalnya saya bawa materi, terus kemudian saya mempersiapkan diri untuk mengajar lah ya. Saya mempersiapkan diri untuk mengajar, saya bawa materi. Nah, saat saya mengajar, itu kan biasanya saya evaluasi dengan tanya jawab atau dengan soal-soal. Nah, biasanya setelah saya koreksi gitu ya, setelah saya amati, saya tuh kadang berpikir gimana ya daya serap mereka gitu terhadap materi saya, terhadap penyampaian saya gitu, terhadap ini mereka ngerti nggak sih gitu. Nah kan dari hasil tanya jawab, dari hasil latihan soal itu kan saya bisa paham ya, oh ternyata kalau saya pakai teknik ini, materi ini tersampaikannya kira-kira seperti ini gitu ya. Nah saya kemudian kendalanya di sini gitu. Nah biasanya di kelas A tuh saya hasil dari evaluasi saya mengajar itu saya perbaiki di kelas B gitu. Oh berarti tadi saya agak ini di sini gitu ya, agak kurang penguatan di sini. Jadi anak-anak daya serapnya kurang maksimal gitu. Makanya saya pas di kelas B saya perbaiki, terus saya cari lagi, saya explore lagi, nih daya serapnya gimana gitu, dan alhamdulillah lebih baik gitu dan lebih menyenangkan buat anak-anak gitu. Dan saya juga lebih nyaman ya karena sudah ada pengulangan kan sebelumnya. Nah terus tapi di kelas B ini saya evaluasi lagi, oh ternyata ini. Nah di kelas C saya sudah menemukan teknik ini yang efektif gitu, yang hasilnya tuh lebih bisa membuat anak-anak tuh lebih mengerti, lebih nyaman, lebih asik gitu ya. Makanya saya pas buka link YouTube Smart Edu, saya mikir, ya Allah gitu ya, ini kok udah banget gitu. Ini kalau guru-guru tahu, kalau orang tua murid tahu, terus kalau dan bisa diajarkan ke anak-anak, buat saya ini praktis banget gitu. Jadi wah menarik gitu kan. Akhirnya saya pelajari tuh YouTube-nya. Terus saya juga kan pengen tahu, saya kan kebetulan punya anak ketiga saya itu waktu itu kelas 6 SD dan mau UN gitu. Sebenarnya awalnya anak saya Hawa itu mau UN. Terus saya bingung, aduh gimana ya nih, kayaknya kalau nggak salah dari evaluasi dari gurunya tuh, dari rapotnya dia matematika tuh nggak terlalu bagus gitu ya, sedang-sedang aja gitu ya artinya. Nah saya kan ngerasa, aduh saya guru gitu tapi kok anaknya guru matematik lagi, sebelumnya pernah ngajar matematika gitu, kok anaknya biasa-biasa aja gitu kan. Walaupun sebenarnya buat saya tahu setiap anak itu punya potensi masing-masing gitu. Jadi saya nggak ingin memaksakan gitu. Kalau dia nggak harus tuh anak tuh nilainya bagus semua di semua mata pelajaran gitu. Buat saya
Jadi dia misalnya dia bagus di agama gitu, karena kebetulan anak saya kan ibtidaiyah ya, MIT terpadu. Dia bagus di beberapa hafalannya segala macam gitu. Yang keagamaan tuh dia bagus nilainya, nggak ada masalah buat saya. Tapi kalau ya dia lesnya itu di matematika aja gitu. Makanya kemudian ini agak silau ya. Bentar. Ada saya lihat aja ya. Silau nggak ya? Makanya kemudian saya pikir matematika itu nggak perlu gitu ya. Bukan nggak perlu, maaf, matematika itu perlu banget. Matematika perlu banget karena matematika itu skill yang dibawa ke kehidupan gitu ya. Cuman kalau untuk harus dapat nilai 8, 9 gitu, saya tidak memaksakan gitu. Yang penting dia konsep dasarnya paham gitu, perkalian, pembagian atau hal-hal lain. Kalau rumus kan mungkin teman-teman tahu sendiri yang udah punya anak gitu ya, atau yang ngajar gitu, itu kadang-kadang ya maaf gitu ya, saya sendiri kalau misalnya ngajarin anak itu harus nggak belajar lagi gitu, inget-inget lagi gitu, apa ya, gimana ya gitu, oh gitu ya. Jadi ya udah gitu, buat saya awalnya gitu ya, biarin aja lah gitu, yang penting nilai yang lain bagus gitu. Dan saya ingin anak saya jangan terlalu drop juga gitu, nggak memaksakan diri juga matematika harus bagus gitu. Cuman memang ya ini juga ya, saya juga harus menyemangati diri. Yang UN itu kan nilainya pelajarannya itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ya harus dikejar juga kan gitu. Makanya pas saya nemu link YouTube Smart Edu, saya coba pelajarin, mudah ya gitu ya. Dan saya sebagai pengalaman saya sebagai guru, jadi bikin saya, waduh keren banget nih kalau misalnya ini tuh bisa diterapin di sekolah-sekolah gitu. Terus dan orang tua juga kalau mengajarin ini bisa diterapin gitu. Apalagi sekarang link konten YouTube-nya tuh udah banyak gitu. Teman-teman bisa deh klik sendiri gitu ya. Dan pas saya baca lagi, ternyata ada unsur bisnisnya gitu. Saya bisa berpenghasilan gitu, sebagai ibu saya bisa berpenghasilan di sini gitu. Makanya akhirnya saya coba follow ya, saya coba klik gitu. Kebetulan di WA itu ada informasinya gitu. Sebelumnya dari WA, terus saya klik link YouTube-nya, dan udah akhirnya saya daftar jadi membernya Smart Edu gitu. Makanya saya alhamdulillah bisa dapet ini. Gak banyak sih waktu itu, saya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, 2 tahun yang lalu itu jadi membernya 250.000. Tapi saya dapat buku ini, terus saya juga dapat gratis belajar. Jadi kalau mau jadi training Smart Edu, mau jadi trainer Smart Edu itu bisa. Terus kemudian saya dapat ilmunya beliau, masuk dari komunitasnya gitu ya. Intinya uang segitu tuh, pertama ilmunya itu mahal gitu ya, terus kemudian jaringannya ada gitu, terus kemudian ya ada bukunya juga gitu. Karena Dr. Hendrik ini subhanallah ya, dia tidak hanya empati sama dunia pendidikan gitu, tapi juga beliau berupaya untuk kita nih yang ada dalam komunitasnya itu bisa punya penghasilan gitu. Karena dari historisnya beliau dari storytellingnya beliau juga ya, itu ayahnya itu beliau dari keluarga biasa sederhana gitu ya, tapi ayahnya itu, orang tuanya itu menyemangati untuk punya nilai lebih gitu. Jadi memang jiwa entrepreneurnya tuh muncul gitu ya. Punten nih Dr. Hendrik kalau misalnya ada yang salah-salah ya, tapi insya Allah itu yang saya pahami selama saya jadi pernah membuat pelatihan yang diisi oleh beliau, itu pernah di pesantren Nusantara itu, alhamdulillah untuk anak-anak tahfiz ya. Jadi saya berpikirnya gini waktu itu, anak-anak tahfiz itu kan mereka fokus di belajar tahfiz. Nah, belajar matematika itu harus cari yang praktis gitu kan, belajar semua pelajaran sih gitu. Cuma kalau saya kan belum menemukan kalau yang lain tuh yang praktis itu gimana gitu ya. Tapi kalau matematika ini ada yang praktis gitu, makanya saya berupaya, gimana nih caranya bisa diselenggarakan di pesantren itu gitu kan ya, biar jadi amalnya juga gitu ya. Nah makanya saya cari cara lah ya, dan bersama dengan tim gitu ya, karena kan ini kan ada unsur bisnisnya, jadi saya ada timnya juga gitu ya. Nanti saya jelasin saya jelaskan, atau mungkin teman-teman bisa
japri saya di kontak saya di deskripsi saya ini ada kontak nomor HP saya, nanti bisa saya jelaskan kalau misalnya memang mau ikutan jadi member komunitasnya gitu ya. Nah, karena saya lihat saya ikuti alurnya gitu, ini ilmunya dapat, bisnisnya dapat, terus kita juga sekarang apalagi lagi dibuatkan konten YouTube ya, jadi kita juga diajarin untuk punya penghasilan sendiri via YouTube-nya. Jadi nanti adalah intinya sih Dr. Henry itu punya niat yang mulia kalau menurut saya ya, punya niat yang baik gitu. Jadi anak-anak kita bisa jadi pinter gitu ya, rumah tangga juga bisa jadi penghasilan tambahan gitu. Jadi kan menarik kalau menurut saya. Kalau saya sederhanakan, pertama Dr. Henry itu memfasilitasi kita dengan buku ini. Jadi kan anak megang juga gitu, selain belajar di YouTube megang juga. Terus kemudian dia juga kalau kita masuk membernya itu ada yang linknya, nanti saya kasih lihat ya linknya. Itu ada linknya dimana di situ beliau juga ada produk-produk yang jadi sesama anggota gitu yang punya industri, yang punya kegiatan, yang punya produk gitu, itu bisa dilinkkan ke beliau gitu. Dan kita yang membutuhkan, misalnya kita butuh produk itu ya kita bisa beli di situ, dapat harga member, terus dapat insentif lagi gitu istilahnya. Insya Allah. Ini buku ini nggak tebal sih bukunya. Buku ini di buku ini dijelaskan beberapa hal. Nih, ada beberapa konsepnya ya. Sehingga ya teman-teman udah belum melakukan penelitian kenapa sih anak kita malas belajar? Apa? Pertama, game. Ya nggak sih? Oh iya banget. Apalagi di zaman pandemi kayak gini, Masya Allah. Game. Dan memang sekarang game ada malah game e-sport. Saya baru tahu tuh e-sport gitu ya. Jadi orang main game dapat hadiah gitu sampai 250 juta, juara 1, juara 2 100 juta gitu. Dan itu games yang dimainin. Terus kemudian saya juga pernah anak sepupu itu umur 5 tahun, umur 3 tahun itu nonton YouTube di kamarnya yang disetel game, dan memang gamenya jadi konten YouTube gitu. Jadi emang sekarang udah dunia milenial ini kita udah nggak bisa banget cut gitu, nggak boleh main game, itu udah nggak bisa udah, iya kan? Nah tapi kita bisa memberikan masukan kepada anak kita ya, caranya ya kita ajak mereka diskusi, kemudian kalau emang mau main game ada aturan waktunya gitu ya, berapa lama, nanti ya, giliran dia main game kita pakai stopwatch tuh gitu kalau perlu gitu ya, benar-benar kita durasikan gitu, karena kan memang nggak baik juga ya gitu. Jadi kita atur, kita sepakati sama anak-anak, kamu kalau mau main game berapa lama gitu, misalnya diminta 5 jam gitu, nggak mungkin kan 2 jam gitu, oke 2 jam bener ya, 2 jam gitu. Ya udah kasih tahu kapan kamu main game, nanti 2 jam kita jelasin kenapa hanya boleh 2 jam misalnya, karena dia harus melakukan kegiatan rutin, kenapa harus melakukan kegiatan rutin, terus juga dijelaskan kenapa dia juga nggak boleh terlalu lama gitu ya radiasinya gitu. Nah itu perlu kita jelasin juga. Oke, game yang kedua apa kira-kira? Gadget, ya kan? Gadget, ya, YouTube lah, Instagram lah, apalah, chatting lah dan lain-lain gitu ya. Dan saya juga harus bisa mengcounter diri saya sendiri juga gitu. Walaupun saya bisnis kan pasti itu nggak bisa lepas gitu, tapi memang saya jelaskan ke mereka gitu bahwa Umi melakukan ini ya di waktu-waktu yang penting gitu. Ya apa? Yang ketiga, internet ya. Semua internet sih, game, gadget, internet gitu. Terus apa lagi yang biasanya bikin anak malas belajar? Main di rumah ya, main di rumah, kadang lama gitu kan, nggak apa-apa juga sih gitu, tapi kita harus atur waktunya. Kadang ya kelamaan main gitu ya, itu juga akhirnya kan capek ya kan, yang 4 tuh capek, ngantuk, lapar, nah itu bikin anak malas belajar, ya nggak sih? Terus kemudian apalagi, nah ini yang paling parah nih dan sering kita lakukan,
sering memarahi anak. Nah ini yang bahaya. Ini bahaya yang sering kali kita lakukan gitu. Udah anak kita nilainya biasa-biasa saja gitu ya, terus kemudian misalnya nih dia mau bertanya, kita nggak ada waktu untuk ngajarin, atau dia ngerasa atau kita nggak bisa gitu ya, jujur aja nih, atau mungkin kita nggak bisa gitu buat ngajarinnya. Nah terus dia mau nanya sama siapa gitu, akhirnya dia ya itu dia tadi, dia main game, main di luar gitu, main gadget, internet gitu, cari pelarian juga kan gitu, untuk problem solver dari dirinya gitu. Kalau di awal tidak ada kebersamaan buat belajar gitu, untuk cari tahu, untuk saling mengajari gitu ya. Nah jadi kalau misalnya anak malas belajar tuh ya bukan dimarahi, tapi didiskusikan gitu, digali apa yang kira-kira hal apa yang membuat dia gak semangat belajar. Nah hal-hal tadi itu sudah diteliti oleh Dr. Hendrik dan masalahnya itu ya. Terus kemudian masalahnya itu, tapi kemudian beliau cari lagi apa iya gitu ya. Misalnya nih dari gadget, dari game lah gitu, kita larang dia untuk gak main gadget, gak main game. Oke, kamu main game cuma sekian jam gitu. Terus apa iya dia terus langsung semangat belajar gitu, belajar matematika kan mungkin dia nurut gitu ya sama kita, dia duduk manis gitu, dia ambil buku gitu. Terus apa iya dia terus langsung asik gitu baca, terus tertarik langsung kayak gitu. Nah kalau memang karakter anaknya pinter misalnya, kan anak pinter itu gampang banget ya kalau suruh belajar, itu juga mungkin lebih mudah gitu. Dan kita perlu tahu kenapa anak yang pinter itu gampang banget gitu kalau untuk suruh belajar, bahkan udah menjadi habit dia gitu. Dia kalau kayak mau di siapa tuh yang iklan Lux itu kan, dia malah kalau ujian itu kata dia malah seneng gitu, karena buat dia dengan ujian tuh dia jadi belajar gitu, karena dia seneng belajar. Nah kalau yang biasa-biasa aja gitu tuh misalnya ya, punten ya, maaf gitu, kalau misalnya anak tuh nilainya 6, 7 gitu, bahkan 4, 5 itu sulit gitu. Kalau buat misalnya gamenya dihapus itu juga belajar tuh ya nggak semangat buat dia gitu. Nah itu dia diteliti tuh sama Dr. Hendrik, kenapa gitu. Ternyata walaupun misalnya game, gadget apa segala macam, aturan main di luar nggak boleh apa segala macam itu, misalnya nih kita kunci kita gitu, pokoknya di depan kita belajar gitu, itu belum tentu. Karena hasil penelitian beliau yang buat anak semangat belajar itu adalah karena belajar itu menarik dan menyenangkan buat dia. Poinnya itu, menarik dan menyenangkan. Karena anak pintar begitu, dia sudah menemukan daya tarik dari hasil belajar, kemudian menyenangkan gitu, karena dia sudah paham, sudah ngerti gitu. Nah, tapi kan nggak semua anak begitu, ya kan? Nggak semua anak punya IQ yang tinggi sehingga mudah menyerap pelajaran dan itu menjadi sesuatu yang menarik. Ilmu itu menjadi sebuah hal yang menarik buat anak-anak. Nah ini yang kemudian membuat Dr. Hendrik, ya udah apa nih ya, cara apa gitu yang bikin matematika itu menyenangkan, yang bikin matematika itu mudah. Dan insya Allah kalau menyenangkan dan mudah itu akan membuat anak menjadi lebih semangat buat belajar, sama lah kayak kita gitu ya. Kalau kita misalnya bisa, coba deh teman-teman nih yang udah punya anak, itu bisa mengerjakan sesuatu, pasti kita dapat nilai skor 100 gitu kan. Jangan kan 109 lah, 98 gitu. Itu kalau dapet matematika nilai 8 itu kan bahagia ya, seneng gitu ya. Nah pasti akan mengulang lagi gitu, seneng belajar lagi. Tapi kalau misalnya maaf gitu ya, nilai 2, 3, bahkan 0, 4, kayaknya aduh males lah gitu, ya gak sih? Nah kalau anak itu bisa merasakan mudahnya, kalau anak itu bisa merasakan serunya, asiknya gitu ya, itu gak usah disuruh belajar, itu mereka akan belajar sendiri. Ini ada beberapa video yang Dr. Hendrik ajarkan metodenya. Mereka ditantang buat belajar, mau belajar berapa jam? 7 jam, bayangin, teriak 7 jam gitu. Dan saya juga lihat sendiri, jujur saya lihat sendiri bagaimana hasilnya waktu Pak Dr. Hendrik itu ngajarin. Karena waktu itu saya awal ketemu beliau tuh ketemu beliau di Bandung ya.
agak terganggu. Tadi ada hujan turun suaranya. Alhamdulillah hujan itu rahmat ya. Nah, saya sudah jelaskan tadi tentang dari awal sampai akhir sekarang ini tentang Dr. Hendrik dan kenapa saya memilih masuk ke komunitas ini dan membeli buku ini, karena saya berharap teman-teman lebih bisa memahami gitu ya, karena kalau kita tahu latar belakang, maksud dan tujuan gitu, terus visi dan misi dari sebuah goals, capaian tujuan, itu lebih menyenangkan, lebih kita lebih terarah gitu. Nah, sekarang Dr. Hendrik biar lebih praktis lagi, khususnya menghadapi tantangan zaman milenial, anak-anak milenial, dan juga di masa pandemi ini yang kita tidak bisa bertemu langsung, maka beliau menyediakan banyak konten YouTube di mana konten ini membantu untuk anak-anak bisa lebih memahami, kita juga bagaimana pembelajarannya. Saat diminta untuk menjawab, berhenti dulu gitu, terus jawab dengan cara kita dulu gitu, biar kita bisa membuktikan apa yang kita pelajari selama ini, konsepnya seperti ini, terus waktunya segini gitu. Nah, setelah itu baru teman-teman mengikuti yang diajari oleh Dr. Hendrik gitu ya, memahami, kemudian mencoba dan menghitung sendiri juga berapa durasinya. Jadi bisa melihat perbedaan antara dengan cara lama itu menghabiskan waktu berapa lama dan bagaimana cara memahaminya, juga dengan pemahaman yang baru dengan metode Smart Edu ya, dengan cara yang baru, kemudian durasi berapa menit gitu ya, jadi bisa merasakan sendiri dampaknya gitu, lebih yakin gitu ya. Oke, saya ada beberapa video pembelajaran ya, ini semua diambil dari YouTube. Jadi setelah slide video yang saya sampaikan selanjutnya, teman-teman bisa cari lagi di link YouTube-nya. Dan kalau teman-teman ingin mengikuti komunitas ini, karena nanti Dr. Hendrik mengajarkan kita juga yang saya jelaskan tadi ya, ada unsur bisnisnya gitu buat kita biar bisa berpenghasilan. Anak-anaknya juga gitu. Nah, teman-teman bisa kontak saya, dan sebelumnya ingat ya, subscribe dulu, karena yang akan saya bagikan itu bukan cuma buku ini, ilmunya yang saya akan bagikan bukan cuma buku ini dan ini saja, tapi ada selanjutnya akan ada konten-konten yang berisi tentang buku-buku ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat, khususnya untuk kita orang tua, juga sebagai pribadi, dan mungkin ada beberapa buku tentang bisnis dan lain-lain. Oke, kita mulai ya, kita dengarkan. Contoh, kita mulai. Coba hitung berapakah 11 kali 18. Secara standar kita akan menghitung dengan menyusun ke bawah, mulai menghitung dari belakang. Pertanyaannya, apakah Anda mengerti kenapa kita harus menghitung perkalian dari belakang? Sementara akan menjadi sangat mudah jika kita lakukan seperti ini untuk perkalian belasan. Kita mulai dari depan. 1 kali 1 adalah 1. 1 tambah 8, belakangnya kita jumlahkan. Jadi depannya kita kalikan, belakangnya kita jumlahkan dulu. Berapa 1 tambah 8? Jawabannya adalah 9. Sekali lagi angka yang di belakang kita hitung sekali lagi, tapi dengan perkalian. 1 kali 8 adalah 8. Mudah kan? Saya akan ulangi sekali lagi. Diperhatikan. 1 kali 1 adalah 1. 1 tambah 8 adalah 9. 1 kali 8 adalah 8. Ternyata mudah. Saya lanjut. Ketika pelajaran menjadi mudah dan menyenangkan, secara otomatis semangat belajar Anda akan tumbuh. Nah, silakan Bapak Ibu atau adik-adik hitung 4 soal berikut. Dengan sangat mudah, kita akan berhasil menjawab. Saya akan pandu cara menjawabnya.
Nomor 1, 13 kali 13. Coba Anda bayangkan di otak, nggak perlu ditulis, nggak perlu dicoret-coret atau dikotret, kita akan hitung di luar kepala. Keempat soal ini. Kita akan mulai. Nomor 1, 13 kali 13. Kita akan mulai hitung dari depan. 1 kali 1 adalah 1, bayangin di otak. 3 tambah 3 adalah 6. Dan 3 kali 3 adalah 9. 169. Sehingga jawabannya nomor 1 adalah 169. Dengan sangat mudah kita bisa jawab semua soal untuk perkalian belasan. Lalu bagaimana dengan bab materi lainnya? Seperti disampaikan di awal, Smart Edu berhasil membuat cara belajar termudah, cara menguasai pelajaran tercepat, sehingga anak bisa menjawab setiap soal dengan sangat mudah dan cepat, termasuk soal-soal ujian nasional. Bagaimana jika setiap pelajaran bisa dikerjakan dengan sangat mudah seperti soal-soal ini? Oke, kita bahas nomor 2. Lagi-lagi bayangkan di otak, mulai dari depan. 1 kali 1 adalah 1, 4 tambah 2 adalah 6, 4 kali 2 adalah 8. 168. Sehingga jawabannya adalah 168. Nah, sekarang cobalah hitung di luar kepala tanpa kita arahkan. Silakan dihitung. 17 kali 11. Ya, dengan sangat mudah otak kita langsung bisa menghitungnya dengan jawaban 187. Mari kita lakukan untuk soal terakhir. Angka yang di depan dikalikan, angka yang di belakang tambahkan lalu kalikan. Dengan sangat mudah otak kita bisa menjawab 156. Bapak Ibu bayangkan jika semua soal atau semua materi bisa dipelajari semudah ini dengan program pendidikan Smart Edu Dr. Hendrik Method. Oke. Saya akan lanjutkan. Bagaimana dengan pembagian? Lebih detailnya Bapak Ibu bisa ambil atau pelajari di buku yang akan kami rilis atau sudah kami rilis, yaitu buku Smart Edu seri 1. Saya hanya akan mencontohkan bagaimana menghitung pembagian 45 ke atas. Saya ambil 2 contoh, yaitu 56 dibagi 7 dan 72 dibagi 8. Oke, kita mulai. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tulislah angka 10 di angka pembagi. Artinya tulis angka 10 di atas angka 7 dan 8. Karena pembaginya 7 dan 8. Oke. Langkah yang pertama yang harus dilakukan, tulis angka 10. Kemudian kita kurangkan. Berapakah 10 kurangi 7? 3. Nah, lalu tambahkan dengan angka yang di depan dari 56. Yaitu angka 5. Berapa 5 tambah 3? Jawabannya adalah 8. Semudah itu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Pertama kita tulis angka 10. Kurangi, yaitu 10 kurangi 7 adalah 3, tambahkan ke 5. Jawabannya adalah 8. Kita akan melakukan hal yang sama untuk nomor 2. 72 dibagi 8. Berapakah 10 kurangi 8? Jawabannya adalah 2. Tambahkan dengan angka yang di depan, yaitu angka 7, jawabannya adalah 9. Bapak Ibu bisa bayangkan ternyata semudah ini belajar pembagian. Bagaimana jika belajar pecahan, bilangan bulat, semua bab SD, KPK, EPB, soal ujian nasional, pelajaran SMP, pelajaran SMA semudah ini? Tentu anak-anak kita akan semangat belajar, banyak siswa meningkat prestasinya. Dan Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya mahal hingga berjuta-juta karena program pendidikan Smart Edu dapat didapatkan dengan biaya yang murah dan terjangkau. Kami berhasil membuat cara termudah belajar matematika, bahkan fisika, dan menghafal cepat. Bagaimana otak kita bisa menghafal dengan cepat, memori yang sangat lama, menghafal cukup 1 kali saja, Bapak Ibu bisa dapatkan di seri buku yang kedua. Nah, saya akan lanjutkan dengan contoh soal pada ujian nasional SD, yaitu hitungan akar pangkat 3. Berapakah akar pangkat 3 512? Selama ini kita berpikir sangat sulit anak-anak belajar akar pangkat 3. Bayangkan jika semudah ini. Cukup hitung angka yang paling belakang. Kita dapatkan 512, angka belakangnya adalah 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 512 adalah kalikan angka yang di belakang ini sebanyak 3 kali. Contoh, 2 kali 2 kali 2. Saya contohkan, 2 kali 2 adalah 4. Sekali lagi, 4 kali 2 adalah 8. Dan selesai. Anda bayangkan jika belajar setiap bab semudah ini. Bagaimana akar pangkat 3 lainnya? Bapak Ibu bisa dapatkan di buku Smart Edu seri 1. Nah,
Contoh berikutnya, soal ujian nasional bagaimana menghitung KPK dengan mudah. Berapakah KPK dari 4, 6, dan 8? Langkah pertama, Bapak Ibu lihat angka terbesar dari 4, 6, dan 8. Maka jawabannya adalah 8. Nah, yang perlu dilakukan untuk mencari KPK-nya adalah dibagi dengan 2 angka sisa lainnya. Yaitu dibagi 4, dibagi 6. Contoh, bisakah 8 dibagi 4? Bisa, yaitu 2. Bisakah 8 dibagi 6? Tidak bisa. Karena tidak bisa dibagi 6, maka angka 8 ini kita naikkan jumlahnya ditambah dengan angka yang sama. Sehingga 8 tambah 8 adalah 16. Kita cek ulang. Bisakah 16 dibagi 6? Tidak bisa. Kita tambahkan lagi 8 sehingga menjadi 24. Nah, sekarang kita tes. Bisakah 24 dibagi 6? Bisa. Sehingga jawabannya KPK adalah 24. Semudah itu. Kita lanjutkan. Teknik ini akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal pecahan yang menggunakan teknik KPK untuk menyamakan penyebut dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang bisa digunakan. Kita akan membahas soal ujian nasional berikutnya untuk latihan. Contoh-contoh soal ini Anda bisa dapatkan di buku seri 1 Smart Edu. Bagaimana mengurutkan pecahan ini dari yang paling kecil. Banyak siswa mengerjakan satu soal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara ujian nasional waktunya dibatasi. Oke, saya akan bahas bagaimana menjawab soal ini dengan sangat mudah. Langkah pertama adalah tambahkan angka 0 pada pembilang. Dan kita bisa mengurutkan pecahan ini dengan sangat cepat. Kita tinggal menghitung, membagi satu per satu. 10 dibagi 5 adalah 2, 20 dibagi 4 adalah 5, 30 dibagi 5 adalah 6, 7 bagi 10 adalah 7, dan 10 bagi 3 adalah 3, cukup ditulis 3 plus artinya 3, sekian. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat angka yang ada di bawah, kita bisa langsung mengurutkan. Angka terkecil adalah 2, berarti pecahannya 1 per 5, lalu naik 1 per 3, 2 per 4, 3 per 5, dan terbesar 7 per 10. Selesai. Setiap siswa akan mampu menjawab soal ini kurang dari 1 menit. Oke, berikut adalah testimoni para orang tua dan siswa yang telah mengikuti program pendidikan Smart Edu. Yang pertama adalah banyak anak malas sekarang rajin belajar, semangat belajar, bahkan sepanjang pulang seminar minta dibikinin soal dan lain sebagainya. Banyak orang tua sudah tersenyum bahagia karena anaknya tidak perlu lagi disuruh-suruh belajar, sekarang bisa belajar dengan mandiri. Contohnya Ibu Yeti yang anaknya akhirnya ketagihan belajar. Anaknya jadi sangat senang belajar, semua PR dikerjain walaupun besok hari Minggu. Berikutnya adalah anak-anak yang pintar matematika dengan cepat. Contohnya adalah siswa Darin, mampu menguasai matematika dengan cepat, padahal awalnya anak ini sering di remedial dan sekarang ngajar teman-temannya di sekolah. Saya percepat. Berikutnya adalah anak-anak yang mampu meraih ranking dengan perubahan drastis. Contohnya Sela dari ranking 15 jadi ranking 4. Hanya 3 kali pertemuan di Smart Edu. Dan sekarang Bapak Ibu bisa dapatkan pelatihan dasar Smart Edu melalui buku seri 1-nya Smart Edu. Ini anak-anak yang lulus dengan NEM tertinggi di berbagai sekolah di seluruh Indonesia. Yang menarik, anak-anak ini ternyata bukan ranking 1, 2, 3, atau 10 besar. Banyak yang juga di atas 10 besar. Berhasil lulus dengan NEM tertinggi di sekolah. Nah, Bapak Ibu, lagi-lagi ini adalah buku seri 1 dan seri 2 yang akan dirilis Smart Edu. Hubungi distributor resmi Smart Edu untuk mendapatkannya. Untuk buku seri 1, buku ini akan memberikan informasi bagaimana mengatasi anak malas belajar sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa semangat belajar. Yang kedua, buku ini akan mengajarkan bagaimana cara mengajarkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian hanya dalam 1-2 hari. Bapak Ibu bayangkan, banyak orang tua perlu waktu bertahun-tahun untuk mengajarkan perkalian pembagian, dan buku ini akan memberikan solusi hanya dalam 1-2 hari belajar dengan biaya yang sangat murah. Buku yang kedua yang akan kami rilis adalah buku solusi untuk menghafal dengan cepat, supaya anak-anak tidak kesulitan lagi harus membaca berulang-ulang untuk mampu menghafal setiap pelajaran. Nah, kedua buku ini akan kami rilis segera.
Bapak Ibu bisa hubungi distributor resmi Smart Edu Dr. Hendricks Method. Mungkin ketika Bapak Ibu melihat video ini, bukunya sudah tersedia di distributor resminya. Untuk buku asli, terdapat kartu original di dalam buku pada lembar kedua dengan nama dan book ID terdaftar. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu membeli buku ini, tercantum nama Bapak Ibu dan nomor seri buku, supaya Bapak Ibu bisa membeli buku-buku seri Smart Edu berikutnya. Karena tanpa membeli buku yang pertama, Bapak Ibu tidak bisa membeli buku yang kedua. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Silakan hubungi distributor resmi Smart Edu supaya Bapak Ibu bisa memiliki buku-buku seri dari Smart Edu. Terima kasih. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sun. Oke, kita akan bahas hari ini trigonometri untuk anak-anak SMA. Saya tahu betapa stresnya kalian belajar trigonometri. Saya dulu juga ngalamin. Oke, tapi nggak usah khawatir. Saya akan ajarkan bagaimana cara belajar trigonometri yang mudah. Langkah pertama adalah, ada lihat soal di atas. Kita akan bahas dulu. Oke, kalau ada soal di depan kamu seperti ini, tangan 20 kali cos 60 kali tangan 40. Aduh, panjang. Kali tangan 45 kali sinus 30 kali tangan 70 kali tangan 50. Berapa hasilnya? Perhatikan cara jawabnya. Lamaan bikin soalnya daripada jawabnya. Oke, kita akan jawab 1, 2, 3. Langkah pertama adalah coret-coret. Cos 60 sinus 30 kaliin 1/4 dan selesai. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Gimana belajar di Edu? Pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jam. Oh, jangan. Ya, oke. Oke, selamat datang di channelnya Smart Edu. Masalah nomor 1, biasanya anak-anak SMA belajar trigonometri adalah udah ngafalin rumusnya, lupa lagi mana ketukar nih, sinus rumus mana, cosinus juga rumusnya yang mana. Ya, oke. Nah, kita akan bahas bagaimana supaya kamu nggak lupa-lupa. Kita akan mulai dari sinus A. Nah, ini sudut A-nya ya. Sinus A itu adalah A per C. Jadi garis tegak yang ini per garis miring ya. Nah, nanti ada juga cosinus A. Masih menggunakan sudut A. Garis alas per garis miring. Jadi dua-duanya per garis miring, mau sinus mau cos. Cuman yang suka ketukar tiba-tiba sinus A. Nah, kadang ketukar alas atau sisi tegaknya yang per garis miring. Sehingga saya akan bikinkan sebuah gambar. Gambar ini biar menggunakan otak kanan. Bayangkan ada mobil, ada roda di bawahnya dan ada belakangnya garis tegak ya. Jadi biar kamu ingat selalu. Nah, karena ada bola di bawah, ada lingkaran di bawah, kamu akan ingat bahwa cos itu mengambil garis yang di bawah dan sinus itu ngambil garis yang tegak. Jadi lihat gambar ini, selamanya kamu nggak akan ketukar lagi. Oke, terakhir adalah tangan. Tangan itu adalah, sebetulnya tangan A itu adalah sin A per cos A. Nah, sin A itu kan A per C. Cos A itu adalah B per C, coret-coret, akhirnya A per B. Makanya keluarlah tangan A itu adalah A per B. Jadi tangan itu adalah garis tegak per garis alas ini ya. Itu jadinya keluarlah tangan. Oke, nah sekarang siap-siap. Kita langsung aja latihan soal ya. Teori kamu bisa baca sendiri nanti di buku. Masalah nomor 2, biasanya suka lupa atau ketuker sin cos dari sudut-sudut istimewa kayak sin 30 sama cos 30, mana yang setengah akar 3. Nah, supaya kamu tidak tertukar antara cos 30 dan cos
60, sin 30, sin 60. Nah, suka ketukarnya di situ. Kamu hafalkannya satu, ya, karena yang satu lagi kebalikan. Jadi enak. Jadi untuk kamu yang pusing belajar trigonometri, jangan hafalin sudut 30 dan 60 sekaligus. Kalau udah mahir sih nggak apa-apa. Nah, buat kamu yang baru belajar trigonometri, supaya nggak ketukar, hafalin satu aja. Nah, hafalin yang kecil yang 30 derajat ya. Nah, simpan gambar ini di otak kamu ya. Angka 1 tegak di sini, ada bebek berenang di garis miring. Bayangin angka 2 kayak bebek. Dan yang di bawah akar 3. Cara ngafalinnya gampang kok. 1, 2, 3. Yang 3-nya pakai akar ya. Nah, dan sudutnya yang kecil. Ingat, sudut yang kecil. Lalu garis-garisnya 1, 2, akar 3. Kalau kamu hafal ini, banyak soal perbandingan sinus kamu bisa hitung dengan sangat cepat ya. Bahkan yang rumus A per sin A, lalu ada B per sin B, rumus ini bentar lagi kita buang juga nih. Oke, tapi perhatikan dulu ya. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana cara ngitung sinus 30, lalu cos 30, lalu tangen 30 ya. Perhatikan baik-baik. Oke, tadi sudah saya bahas kan sinus yang mana? Nah, garis tegak per garis miring. Makanya adalah 1/2. Lalu kalau kosinusnya alas, akar 3 per 2 atau biasanya disebut juga setengah akar 3. Kalau tangannya berarti ini per ini. 1 per akar 3 atau biasanya ditulis 1/3 akar 3. Nah, kamu hafalkan cukup satu sebetulnya ya. Yang kamu hafalkan, nah saya ajarin. Jadi kalau ini saya hapus, kebalikan sinus kosinus, kamu hafalin aja 1. Sinus 30 itu setengah. Maka kalau sinus 60 nggak mungkin setengah. Lawannya tambahin akar 3. Jadi nanti kalau sinus 60 di otak kamu keluar sendiri. Pasti setengah tapi ada akar 3-nya. Karena setengah sudah diambil sama sinus 30. Nggak mungkin 60 juga setengah. Jadi kamu nggak akan ketukar. Nah, cos 30 nggak mungkin setengah. Pasti setengah akar 3. Nah, cos 60 nggak mungkin setengah akar 3. Karena sudah diambil sama 30. Jadi ini pasti setengah. Tuh, paham ya? Nah, tinggal nanti tangan gampang. Yang penting sinus cosinus 60 jangan kebulak balik ya. Oke, kita sudah bahas sudut 30 derajat. Nah, sekarang nanti kita tinggal hitung yang 60 derajat ya. Tapi teknik pertama kamu hafalkan dulu 1. Sinus 30 adalah setengah ya. Sehingga nanti gampang. Habis ini kita latihan dulu aja. Nah, masalah yang nomor 3 adalah biasanya anak SMA susah menghafalkan sinus kosinus dasar ya, yang biasanya tiba-tiba suka sering ketukar. Nah, bagaimana solusinya? Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Ini adalah hal dasar penting yang harus kamu kuasain kalau mau pinter trigonometri ya. Sudut-sudut ini kamu harus hafal dan enggak susah ya. Ngafalin sudut ini enggak susah. Oke, kamu cukup hafalin yang 30 derajat, 45 derajat, dan 53 derajat ya. Cara ngafalinnya gampang kok. 30 saya udah bikin tadi. Ini 1, ini 2, bawahnya akar 3 ya. Oke, nanti kalau ini jadi 60, kamu tinggal posisi ini tukar balik 1 sama akar 3-nya ya. Oke, yang 45 gampang kok. 45 kalau ini juga pasti 45 ya. Artinya apa? Ukuran ini dengan ini sama karena sudutnya sama. 1, 1, ini akar 2. Lihat gampang, ini 2, ini akar 2. Bedanya tipis, jadi gampang ngafalinnya ya. Oke, yang berikutnya adalah bukan 53, 37 ya. Oke, ini kamu hafalin yang 37, berarti yang di sini 53. Nah, kenapa 53-nya harus di atas? Ini triknya buat ngafalin sudut 37 dan 53 ya. 5-nya pindahin sini, 3-nya pindahin sini. Pitagoras berarti bawah berapa? 4 ya. SMA saya yakin udah hafal ini. Oke, 3, 4, 5 triple Pitagoras. So, kamu hafalin 3 gambar ini, maka setiap sudut-sudut yang istimewa kayak 60, 30, 45, 53, 37 kamu bisa hitung sinus kosinus tangannya ataupun yang kebalikannya dengan sangat cepat ya. Jadi perhatikan gambar ini baik-baik. Bahas 15 soal ini sekaligus. Nah, buat kamu yang masih susah menentukan besar sinus kosinus dari sudut-sudut ini, sebetulnya kuncinya cuma hafalin ini. Ya, kuncinya adalah hafalkan 3 gambar ini, yang lainnya gampang ya. Oke, cara ngafalinnya sudah ajarin di video sebelumnya dan kita tinggal membahasnya saja. Sinus 30, ingat sinus itu garis tegak per garis miring. Jadi 1/2, makanya yang dihafalkan cuma ini. Karena nanti kebalikannya adalah gampang. Sinus 60 nggak mungkin setengah.
Nggak mungkin sama, pasti tinggal tambahin akar 3. Jadi setengah akar 3 tuh. Cos 30 nggak mungkin juga setengah, karena udah ada di sinus setengahnya. Jadi pasti ini setengah akar 3, makanya ini kebalikan tuh. Ya, jadi cos 30 itu adalah sama dengan di sinus 60. Nah, cos 60 nggak mungkin setengah akar 3, karena di 60 derajat itu setengah akar 3 di sinus. Jadi cosnya setengah gitu loh. Makanya ini pasti kebalikan tuh, sama aja ya. Oke, tangan 30 1 per akar 3. Tangan 60 ya dibalik akar 3 per 1 atau akar 3. Nah, biasanya ini ditulis sepertiga akar 3. Sisanya gampang, sinus 45 1 per akar 2. Kosinusnya pasti sama, sinus kosinus 45 pasti sama. Atau biasanya disebutnya setengah akar 2. Setengah akar 2. Kalau tangannya 1/1 tuh. Sinus 37 tegak per miring berarti 3/5. Kosinusnya 4/5. Tangannya 3/4 tuh. Makanya kalau kamu hafal gambar ini sebetulnya mudah. Sinus 53 ini tinggal bertukar aja ya. Jadi nggak mungkin juga sinus 53 3/5, pasti 4/5. Kosinusnya 3/5 tuh ya. Jadi 3/5 di sin di 37, tapi di 53 ada pada cos. Tangannya tinggal dibalik aja 4/3 dan selesai. Udah ya. Oke, masalah yang keempat adalah masalah yang terbesar yang juga masalah seluruh makhluk di muka bumi yang lagi belajar trigonometri, yaitu ketergantungan sama rumus. Nggak ada rumus, lupa rumus, dunia berakhir katanya. Padahal tidak, kalau kamu paham, ternyata tetap saja kamu bisa kerjakan trigonometri dengan mudah. Soal dasar trigonometri ya. Rumus yang bisa dipakai adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini rumus standar yang harus kamu hafalkan ya. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana kalau kita nggak pakai rumus ini. Oke, kita masukin aja garis 4 sinusnya yang di seberangnya, jadi 4 per sinus 90 sama dengan garis Y, kita cari dulu garis Y ya, per sinus 30 derajat. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal kerjakan aja. Jadi 4 harus kamu hafal nih, sin 90 sama dengan Y per sin 30. Ya harus hafal. Kalau sudah kayak gini kamu kasih silang. Jadi 1 kali Y sama dengan setengah kali 4. Jadi Y adalah setengah dari 4. 4/2, 2. Jadi Y-nya adalah 2 cm. Oke, sekarang kita nyari garis X. Kita ambil bebas sudutnya ya, lagi-lagi 4 aja ya. Oke, 4 per sinus 90 derajat sama dengan garis X per sinus berapa derajat? Ya kamu harus hafal kalau gini, 60 derajat. Karena semua sudut ditotalkan kalau segitiga harus 180 ya. Oke, kalau sudah kayak gini berarti 4 per 1 sama dengan X per setengah akar 3. Karena sinus 60 adalah setengah akar 3 ya. Tadi kita sudah belajar. Nah kalau udah kayak gini tinggal kali silang. Jadi 1 kali X sama dengan 4 kali setengah akar 3. Jadi X sama dengan 4 kali setengah 2 akar 3 tuh ya. Jadi X-nya adalah 2 akar 3 dan selesai. Oke, ini kalau kamu pakai rumus. Ya, saya juga merasakan penderitaan ini dulu. Tapi lihat, sebentar lagi kita akan bahas bagaimana kalau kita pakai cara yang lain. Kalau kamu sudah ngerti konsep tentang trigonometri, intinya trigonometri adalah perbandingan sisi segitiga dan sudut-sudutnya. Cuman memang diracik dengan rumus yang sedemikian banyak ya. Cari panjang X dan panjang Y dengan sudut 30 derajat ya. Ingat 30 derajat itu adalah rumusnya 1, 2 akar 3. Oke, kalau udah kayak gini gampang. Lihat cara kerjainnya ya. Nah, kita pindahin aja ini 1, 2 akar 3. Nah, caranya adalah lihat. Kalau 2 jadi 4, maka 1 jadi berapa gitu loh kuncinya ya. Jadi selalu perbandingannya sama. 2 menjadi 4 adalah dikali 2. Berarti ini tinggal kali 2, maka Y-nya 2 dan selesai. Nah, kalau 1 jadi akar 3, sebetulnya 1 akar 3 ya. Jadi dikali akar 3. Jadi kalau 2 ya kali akar 3, 2 akar 3 dan selesai. Ternyata segampang ini.
bahas nomor 1. Diketahui garis bawahnya 5 akar 3 dengan sudut 30 derajat, berarti kita pakai gambar ini ya. Kalau 1 akar 3 jadi 1, artinya akar 3-nya menghilang. Ya ini juga akar 3-nya tinggal dicoret atau bagi akar 3. Coret-coret, jadi X-nya berapa? 5. Oke. Nah lalu kita akan nyari garis Y. Kalau 1 lalu garis Y-nya sekarang jadi 2, berarti 2 kali lipatnya. Artinya ini akan jadi 2 kali lipatnya, berarti Y-nya adalah 10. Nah kayak gitu ya, mudah. Oke, kalau 45 gampang sih. Kalau ini 1, ini 1. Berarti kalau ini 7, ini pasti 7. Y-nya akar 2, sebetulnya 1 akar 2. Jadi tinggal nambahin akar 2. Jadi 7 akar 2. Terakhir yang 37 derajat. Kita lihat 3, 4, 5 ya. Ini 3, ini 4, ini 5. Kalau 3 jadi 12, karena dikalikan 4, berarti 4 akan jadi 16. Kalau 5 kali 4 berapa? 20. Dan selesai ya. Jadi X-nya 16, Y-nya adalah 20. Oke, sekarang kita akan membahas soal yang di awal tadi ya. Tangan 20 kali kosinus 60 dikali tangan 40 dikali tangan lagi 45 kali sinus 30 kali tangan 70 kali tangan 50. Waduh, panjang banget ya soalnya. Oke, ternyata rahasianya adalah ini kenapa lah matematika tuh begitu seru dan menyenangkan sebetulnya ya. Kamu harus tahu dulu kalau tangan ya, misalkan 50 kali tangan 40, lalu tangan lagi berapa? Misalkan 80 kali tangan 10, tangan 70 kali tangan 20. Yang penting, lihat ya. Kalau kamu perhatikan ini sudutnya kalau dijumlahin pasti 90. Nah, kalau ternyata jumlahnya 90, maka menghitungnya mudah, sama dengan 1. Tuh, paham ya? Jadi tangan 50 kali tangan 40 1, 80 tangan 8 kali tangan 10 adalah 1, tangan 70 kali tangan 20 adalah 1 juga. Nah sekarang kita tinggal praktikkan ke soal di atas. Kita akan kerjakan soal yang di atas dengan cepat. Oke, lihat, ada tangan 20 lalu ada tangan 70. Berarti kita bisa coret karena hasilnya nanti jadi 1. 1 dikaliin berapapun tidak akan berubah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada tangan 40 dikalikan tangan 50. Ini jadi 1 juga karena 40 tambah 50 90. Tangan 45 udah pasti 1, nggak usah dihitung. Jadi kita cuma ngitung cos 60 kali sinus 30. Cos 60 kita tahu adalah setengah, sin 30 juga setengah. Sehingga setengah kali setengah jawabannya adalah 1/4. Ternyata mudah. Nah sekarang kita akan bahas ya. 75 tambah 15 kan 90. Jadi coret aja. Tangan 45 juga 1, coret lagi. Sinus 90 1 juga. Jadi 1 kali 1 kali 1 ya 1. Nomor 2, ada 25 ada 65 tuh. Ini kalau dijumlahkan 25 65 kan jadi 90. Jadi coret aja karena jadi 1. Sinus 45 juga 1. Setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2. Jadi semuanya 1 ya. Oke, jadi 1/4 akar 2 kali akar 2, 2 ya. Jadi 1/4 kali 2 adalah setengah. Oke, jawaban nomor 2 nya adalah setengah. Dan sekian ya. Oke, belajar yang rajin adik-adik, nggak usah khawatir. Ternyata belajar matematika nggak ada yang susah. Jangan lupa daftar jadi grup YT-nya Edu, anak YT Edu. Kamu bisa konsul materi apapun. Nanti kita bahas di YouTube ya. Oke, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara meningkatkan daya ingat berkali lipat dengan cepat untuk pemula ya. Buat kamu yang biasa kesulitan menghafal, loading lama, kok lupa lagi. Nah, kita akan bahas bagaimana cara meningkatkan daya ingat kamu secara berkali lipat dengan cepat untuk pemula ya. Dan langsung praktek, jadi nggak akan banyak teori ya di video ini. Saya nggak akan bahas banyak tentang teori otak, bagaimana otak mengingat, sel otak dan lain sebagainya. Tapi kita akan langsung praktek bagaimana caranya kita bisa meningkatkan daya ingat dengan cepat, apalagi kalau dilatih setiap hari. Nah, pertama, kamu harus tahu dulu bahwa otak kita sanggup menghafal 1 kali baca dengan sangat akurat dan tahan lama. Ya, banyak orang nggak tahu.
Walaupun memang sangat banyak pelatihan otak di Indonesia, nah, tapi program ini akan berbeda karena bukan cuma menghafal kata, tapi menghafal angka, kalimat, paragraf, sampai nanti menghafalkan Al-Quran juga bisa. Nah, kelebihannya bahkan otak kita bisa mendelete hafalan di otak ya, nanti kalau kamu udah tingkat mahir. Nah, kita akan segera mulai. Siapkan juga alat tulisnya karena kita akan tulis menulis juga nanti. Kita akan mulai bagian pertama, part 1 ya. Kita akan mencoba menghafalkan kata-kata dulu dan sekaligus menjodohkannya dan sekaligus angka-angka kecil yang kita hafalkan, kecuali yang ini ya. Oke. Jika di depan adik-adik atau bapak ibu ada hafalan sebanyak ini ya. Total berarti 30 kata dan 20 kata dan 10 angka. Dan harus pas. Jadi nggak boleh katak dijodohkan ke beca jumlahnya ketiga, nggak bisa ya. Harus hafal. Kalau katak itu dipasangkannya ke batu dan jumlahnya 3. Buku harus hafal dipasangnya ke panda, jumlahnya 21. Nggak boleh gajah dipasangkan ke bunga lalu angkanya 750. Nah itu salah ya, karena nggak akurat. Nah kita akan ajarin bagaimana adik-adik bisa hafal ini dengan akurat, bahkan dengan cukup sekali baca, apalagi kalau udah mahir. Nanti ada program-program lanjutan atau video YouTube part berikutnya ya. Nah pertanyaannya, seberapa susah menghafalkan ini kira-kira, atau berapa lama? Semenit, 2 menit, 3 menit, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 tahun mungkin. Tapi harus hafal, sekali baca, nempel terus, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gak lupa. Gimana caranya? Oke, saya lanjut. Apakah Anda akan langsung menyerah, membaca ulang, atau perlu berapa kali baca? Atau jangan-jangan lupa? Kira-kira butuh berapa lama? Oke, nah kita akan belajar dasar kemampuan menghafal dulu ya. Karena adik-adik kan selama ini belum terlatih untuk menghafal dengan cepat sekali baca. Saya akan ajarin dasarnya, nggak usah khawatir. Masih ada part 2, part 3 dan seterusnya. Atau kalau mau langsung cepat, ikut pelatihan Smart Edu menghafal cepat. Oh itu sehari ilmunya banyak banget, bagaimana otak kamu bisa menghafal dengan cepat. Bahkan dilatih cara mempercepat loading dan cara mempercepat berpikir ya. Pelatihan hari ini bukan cuma buat anak-anak, tapi orang tua juga pasti butuh ya. Coba saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu lupa kalau misalkan keluar rumah, balik lagi ke rumah ngecek kompor masih nyala atau udah dimatiin? Atau ketika keluar rumah ngunci pintu, balik lagi karena takut lupa nggak ngunci pintu? Atau jalan-jalan ke mall, ketika parkir motor atau mobil lupa di lantai berapa parkirnya? Nah, itulah kenapa seiring bertambah usia juga kita mengalami penurunan daya ingat. Nah, pelatihan ini bukan cuma untuk anak-anak dalam pelajaran, tapi bagus juga untuk orang tua dalam menguatkan daya ingat ya. Oke, memiliki kemampuan menghafal cepat adalah sangat menyenangkan, apalagi kalau kita menghadapi ujian. Nah, lagi-lagi buat adik-adik sekolah SD, SMP, SMA ya, memang banyak banget hafalan yang harus dihafalin ya, apalagi kalau pelajaran IPA. Ya lumayan banyak, tapi program ini insya Allah akan sangat membantu kamu dalam menghafal ya. Kita sudah buktikan setiap tahun Smart Edu mengajar siswa hafal materi UN dengan sangat cepat. Bahkan sekali baca nempel, dan gak usah diulang lagi sampai UN tetap nempel. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Siapkan alat tulisnya. Kalau udah siap, kita akan mulai. Nah, seperti yang tadi di awal kamu lihat, ada beberapa kata dan angka yang sudah saya tulis. Ya ini sebenarnya random aja. Silakan ditulis dulu di buku tulis, kita pause dulu, silakan di pause dulu lalu ditulis ya. Dipindahkan ke buku. Yuk, silakan pause dulu. Oke, kalau sudah, nah sekarang tutup bukunya. Jadi bukunya jangan dibuka. Kita akan langsung menghafalkan semua ini sebanyak ini hanya dengan sekali menghafal, dan kamu boleh tes sampai besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan pun insya Allah masih ingat ya. Oke, bersiap. Jadi masih pemula, kita akan menggunakan media alat bantu dulu ya. Bagaimana cara menyimpan file sebanyak ini di otak dalam waktu singkat tapi akurat dan sampai besok nempel terus. Oke, saya akan mulai dengan 5 pertama dulu. Perhatikan caranya ya. Oke, saya akan bacakan dulu. Katak pasangannya batu jumlahnya 3. Nah, jangan dihafalin dengan katak pasangannya batu jumlahnya 3. Buku pasang panda jumlahnya 21, besok lupa ya. Nah, caranya adalah perhatikan baik-baik. Katak pasangannya batu jumlahnya 3. Nah, langkah pertama buat kamu yang baru pertama belajar cara menghafal cepat adalah rahasianya gunakan media alat bantu gambar dulu ya. Nah, jadi otak kita akan dibiasakan menyimpan file dalam bentuk gambar dulu. Nanti seiring waktu naik terus sampai nanti kamu baca bahasa asing bahkan bisa sekali baca nempel ya. Oke, nah saya udah siapin di bawah. Lihat gambar di bawah.
Ada katak di atas batu, jadi kamu nggak usah dibaca lagi, cukup lihat gambarnya, bayangin di otak. Ada katak di atas batu, di atas batunya ada tulisan angka 3. Dan sebelahnya kataknya loncat sebanyak 3 kali. Sehingga gambar ini akan masuk di otak kanan kamu. Nah, otak kiri menerjemahkan katak, pasangannya batu, jumlahnya ada 3. Dah, selesai, cukup. Nggak usah diingat-ingat lagi. Mau lupain juga nggak apa-apa, boleh. Percaya sama saya, sekali tersimpan di otak kamu, ini sampai besok minggu depan nggak lupa-lupa lagi deh. Nah, kita lanjutkan dengan yang kedua. Udah, nggak usah diingat-ingat, percaya sama saya. Ketika sudah tersimpan filenya di otak kamu, ini akan nempel terus. Nah, nanti lebih detail teorinya tentu saya akan bahas di video yang lain ya, karena durasi juga. Oke, yang kedua adalah buku pasangannya panda. Oke, lihat gambar yang kedua. Lihat ada panda. Pandanya lagi pegang apa? Lagi pegang buku. Pandanya lagi baca buku. Panda pasangannya buku. Ternyata bukunya sampulnya angka 21 dan di dalam pun tulisannya cuma 21 21 21 aja. Jadi otak kiri akan menerjemahkan panda pasangannya buku, jumlahnya adalah 21. Paham ya? Oke, kalau sudah enggak usah diingat-ingat, percaya sama saya. Ini akan ingat terus. Jadi saya udah mulai hapus nih. Oke, jadi ini nggak usah dihafalin lagi, saya coret aja ya. Ini hapus, ini hapus. Kita lanjutin lagi. Yang ketiga, gajah pasangannya beca sama dengan 7. Nah, sekarang udah mulai bisa bayangkan. Bayangkan di atas beca ada gajah. Becanya mau rusak karena gajah sangat berat dinaikin ke atas beca. Oke, 7 bayangin aja becanya plat nomornya nomor 7. Oke, lihat gambar yang sudah saya buat. Ada gajah naik beca bertuliskan angka 7. Ya, dan gajahnya bisa ngomong juga angka 7. Oke, otak kanan menyimpan file dan sekarang kita cara bacanya gajah pasangannya beca, jumlahnya ada 7. Oke, nggak usah diingat-ingat, biarkan tersimpan dengan baik di otak kamu. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Rumah pasangannya singa. Nah, sekarang mulai bayangkan di depan rumah ada singa. Dan nomor rumahnya yang dijagain singa nomor 11. Jadi hati-hati kalau pulang ada nomor 11, ada rumah, bayangkan di depannya ada singa. Waduh. Atau saya udah buatkan gambarnya, perhatikan baik-baik. Lihat gambar ini, ada singa berada di depan rumah. Pasangannya singa adalah rumah dan rumahnya nomor 11. Kalau kamu perhatikan pagar rumahnya juga bentuknya angka 11 semua. Nah, biarkan otak kanan menyimpan file ini dan otak kiri kamu akan langsung menyimpan data, men-save file, cara bacanya. Singa pasangannya rumah, jumlahnya ada 11. Oke, ini menarik nih. Ntar lagi selesai 5 nih, nggak usah diulang-ulang. Karena sekali tersimpan filenya di otak kamu, mau dibulak-balik kamu pasti ingat. Oke, kita lanjut lagi. Botol pasangannya bunga, jumlahnya 10. Bayangin di dalam botol ada bunga banyak dan bunganya ada 10 ya. Atau bunganya membentuk huruf 10. Nah, sekarang kita lihat gambarnya saya udah buat. Ada botol bertuliskan angka 10, berarti jumlahnya 10. Dan bunga ternyata ininya juga ada 10 ya. 5 di kiri, 5 di kanan, totalnya ada 10. Botol mengeluarkan bunga, bunganya jumlahnya ada 10. Jadi cara nanti otak kirinya membacanya botol, pasangannya bunga, jumlahnya 10. Oke, buat adik-adik kita masih awal dulu ya. Saya pakai alat bantu media gambar dulu. Ikuti channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng. Jadi kalau kita update nanti part 2 menghafal cepat, kamu nonton. Atau kalau kamu pengen lebih cepat, 2021 kita buka pelatihan offline untuk menghafal cepat. Nah, kamu ikut ya, karena nanti berguna untuk kepelajaran. Dan nanti di akhir pun saya akan jelaskan bagaimana kamu menghafal bagian-bagian dari mata dengan hanya sekali hafal. Dan itu akan nempel terus selamanya. Oke, nah kita sudah 5 nih. Oke, kalau sudah 5, siap-siap kita akan latihan soal ya, tes. Kita mulai. Kita akan tes daya ingat kamu setelah 5 tadi kamu hafalkan ya. Mulai dari katanya dan jumlahnya. Oke, sekarang tulis dulu katak titik-titik, buku titik-titik, gajah titik-titik, rumah dan botol titik-titik, kosongkan ya. Siap-siap. Nah, setelah kamu tulis, langsung tulis jawabannya. Katak pasangannya apa, jumlahnya berapa, buku pasangannya apa, jumlahnya berapa, gajah, rumah, botol sama, tulis ya. Oke, pause dulu, lalu kamu tulis jawabannya dengan pasangannya dan langsung jumlahnya ditulis. Oke, silakan di pause dulu, lalu kamu tulis. Oke, jika sudah kita cocokkan jawabannya. Nomor 1 adalah katak. Lihat jawaban kamu. Katak pasangannya adalah, jawabannya yang benar adalah batu.
Jumlahnya adalah 3. Ya, kalau jawabannya sama, jawaban kamu benar. Lihat, dengan mudah otak kita tinggal nge-reload. Ya, apa yang udah dimasukin ke otak tinggal dikeluarin. Semuanya tersimpan baik, jadi tidak akan berantakan. Oke, kita lanjut. Buku, jawabannya, pasangannya adalah panda. Jumlahnya adalah, cocokkan jawabannya 21. Kita lanjut lagi. Gajah berikutnya. Pasangannya adalah, jawabannya lihat di buku kamu, sesuaikan. Beca, jumlahnya adalah 7. Terakhir lanjut lagi. Rumah, pasangannya adalah singa. Jumlahnya adalah 11. Terakhir, botol. Lihat jawaban di buku kamu yang tadi kamu barusan tulis. Jawabannya adalah pasangannya bunga. Jumlahnya adalah 10. Kalau 5-5-nya benar, lihat, kamu sudah punya dasar daya ingat yang bagus. Tinggal dilatih, ikuti video-video Smart Edu. Atau saya udah bilang nanti 2021 tim-tim Edu akan bikin pelatihan menghafal cepat di luar kepala, ikut. Karena manfaatnya nanti ke pelajaran juga kamu menghafal ya. Bayangkan kalau pelajaran IPA, biologi, kamu baca sekali baca nempel. Saya udah coba dengan buku-buku kedokteran, kita bisa hafalin 1 buku parasitologi semua dengan sekali baca. Oke, nah sekarang kita akan hafalkan 6 sampai 10 mulai. Ini angkanya panjang banget. Nggak usah khawatir, kita akan hafalkan cuma dengan sekali baca. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor 6, 7, 8, 9 sampai 10 ya. Nah, yang awal ini menariknya teknik belajar menghafal cepat. Yang awal tidak perlu lagi kamu ulang baca karena sudah disimpan dengan baik di otak. Jadi bayangkan nggak kalau nanti kau besok belajar ngafalin IPA gitu ya, baca bab 1 udah tamat, udah hafal, lanjut bab 2 tapi bab 1-nya masih nempel. Nah, ilmu ini yang nanti akan kamu pelajari secara bertahap di program ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Samsung pasangannya spidol dengan nomor handphone yang lumayan panjang. Bayangin aja ada handphone Samsung dicoret-coret pakai spidol. Nah, saya udah buat gambarnya, ini contohnya. Oke, ada handphone Samsung. Bayangin mereknya Samsung. Bukan saya iklanin Samsung, tapi bayangin aja lah handphone Samsung dengan spidol coret-coret ya. Nah, dia coret-coret apa? Angka secara berurutan sebuah nomor handphone, yaitu 0856 204 1581. Nah, saya yakin kalau dibaca gitu doang lupa besok. Nah, sekarang perhatikan bagaimana angka ini masuk ke otak kamu ya. Jangan dibaca angkanya, jangan dihafalin angkanya, besok lupa. Yang kamu lakukan, ikutin yang saya buat. Bayangkan ada gambar, ada kertas putih ya. Ada kertas putih kayak kertas gambar. Dan di kertas itu ada tulisan 0856 ya. 56-nya saya kotakin karena berurutan, habis 5 adalah 6 ya. Alasannya nanti ketika kamu belajar menghafalkan angka akan ngerti. Oke, sekarang kita coba dulu aja karena kamu masih pemula ya. Bayangkan ada kertas putih kayak buku gambar dan di situ ada tulisan nomor handphone depannya 08 lalu 56, 08 lalu 56. Oke, lalu ada kertas yang kedua. Cuman 3 angka. 2 tengahnya 0, belakangnya 4. Depannya 2, belakangnya 4. Tengahnya bulat ya, angka 0. Jadi depannya 2, belakangnya 4, tengahnya 0, dibacanya 204. Jangan 204. Oke, dibacanya 204. Kenapa? Nanti ya ketika kamu belajar menghafalkan angka. Nah, sekarang coba gabungkan. Ada kertas yang pertama 08 lanjut 56. Lalu ada kertas yang depannya 2, tengahnya 0, belakangnya 4. Depannya 2, belakangnya 4, tengahnya 0. Dibolak-balik. Jadi bacanya 204. Oke, terakhir ada kertas yang ketiga. Depannya 1, belakangnya 1, tengahnya 58. Sehingga kamu akan baca 1581. 1581. Nah, sekarang ketiga kertas ini kita gabung. Ikutin aja, biarkan otak menyimpan, gak usah diingat-ingat. Ikutin setiap yang saya ucapkan dan gambar yang saya gambar. Oke, jadi nomor handphonenya kalau digabung semuanya mulai dari 08, 08 lanjut 56, 204. Ingat, depan 1, belakang 1, tengah 58. 1581. Jadi ketika ini saya hapus, udah gak ada tuh, bersih. Otak kamu akan masih menyimpan data 08 dulu, lanjut 56. Yang berikutnya 3 angkanya 204, terakhir depan belakang 1, tengah 58. Dibaca 1581. Jadi nomornya adalah 0856 204 1581. Ini kalau udah mahir nanti sekali baca aja hafal sih. Oke, kita hapus nih sekarang. Kita coret dulu ya. Nah ini.
Samsung pasangannya spidol 0856 204 1581. Kita lanjutin lagi. Hafalan berikutnya. Sate pasangannya Udin. Nah, udah kebayang. Ada tukang sate namanya Udin. Jualan sate, satu tusuknya 750. Nah, lihat. Saya udah bikin gambarnya. Ada si Udin jualan sate di mana pakai sarung bertulisan 750. Artinya orang kalau mau beli, udah tahu nih lihat sarungnya. Ini satu tusuknya 750 rupiah ya. Jadi sate pasangannya Udin. Udin jualan sate. Satu tusuknya 750. Oh, lihat di sarungnya ada 750. Di pecinya juga ada tulisan 750. Jadi orang udah tahu satenya Pak Udin nih satu tusuknya 750. Kita lanjutkan lagi. Polisi pasangannya kacamata, jumlahnya ada 8. Udah kebayang. Bayangin ada polisi ganteng pakai kacamata. Ya, kacamatanya hitam bulat-bulat membentuk angka 8. Nah, lihat gambarnya, kita mulai. Yang sudah dihafalin percaya mas saya akan nempel di otak kamu dengan sangat baik. Ada polisi ganteng pakai kacamata, lihat membentuk membentuk angka 8 ya. Polisi pasangannya kacamata, jumlahnya ada 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini di bawah udah ada. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut. Kereta api pasangannya gunung. Jumlahnya 1500. Bayangin ada kereta api naik ke atas gunung. Gerbongnya jumlahnya 1500. Ada panjang sekali dan tiketnya juga 1500. Kamu lihat nih gambarnya. Ada kereta api naik ke puncak gunung dengan gerbong 1500. Bayar tiketnya murah cuma 1500. Nah, otak kanan akan menyimpan semua file ini secara otomatis ketika kamu lihat dan mendengar apa yang saya ucapkan. Nah, otak kiri kamu ketika ada pertanyaan kereta api, langsung dia membaca ya, kereta api pasangannya gunung, jumlahnya 1500. Dah selesai. Jadi setiap nanti ditanya, misalnya hafalan ini diulang, dek kereta api, langsung otak kamu langsung baca, oh gunung 1500, selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nomor terakhir, dah lihat gambarnya ya. Doraemon pasangannya Naruto. Doraemon berteman sama Naruto, bawah spanduk bertuliskan 99. Oke, lihat gambarnya. Doraemon pasangannya Naruto, bawah spanduk bertuliskan 99. Angka yang sama. Oke, 10 semuanya udah selesai. Yang awal nggak usah diingat-ingat lagi. Ya, yang awal nggak usah diingat-ingat. Percaya sama saya, kamu bakal masih ingat nih. Walaupun saya hapus, nih lihat ya. Ini saya hapus, nggak ada lagi tulisannya. Yang ada cuman yang bawah doang, yang tadi kita hafalin. Kalau saya tanya, acak nih lihat. Gajah, pasangannya apa? Becak. Jumlahnya berapa? 7, langsung hafal. Botol, pasangannya apa? Bunga. Jumlahnya berapa? 10 dan seterusnya, dan pasti ingat. Nah, sekarang kita akan tes. Siap-siap. Oke. Siap-siap ya, kita akan tes hafalan kamu sebanyak 10. Jadi yang awal dites lagi. Oke, adik-adik, siap-siap. Sekarang tulis dulu yang 5 aja, sisanya yang ditulis ya. Cuman kita akan tes yang dari awal. Sekarang kamu tulis Samsung, sate, polisi, kereta api, titik-titik. Langsung tulis jawabannya, tapi nggak boleh lihat jawaban. Ya, nggak boleh lihat jawaban yang sudah kamu tulis. Oke, di pause dulu, silakan dijawab dulu. Ditulis dulu maksudnya di buku kamu ya. Ya, jika sudah ditulis di buku, sekarang kita tes ya. Semuanya, kita akan tes semuanya. Oke, kita loncat dulu ke Samsung. Pasangannya Samsung. Yuk, cocokin jawabannya. Pasangannya Samsung adalah, lihat jawaban kamu, spidol. Pasangannya jumlahnya adalah 0856, cocokin. 204 1581. Lihat. Mau diulang berapa kali pun, nomor ini akan kamu simpan baik-baik di otak. Jadi kalau besok nanti ditanya, misalnya ibunya ngetes lagi nih hafalan kamu, dek pasangannya Samsung apa? Spidol, berapa nomornya? 0856 204 1581. Apa pasti? Oke, sate, jawabannya adalah Udin. Ingat, di sarungnya berapa jumlahnya? 750. Pasti masih hafal. Polisi biar ganteng, kacamata. Cocokkan jawabannya, jumlahnya adalah 8. Kita lanjut lagi. Kereta api. Ya, jawabannya udah gampang ini. Gunung 1500. Doraemon, jawabannya adalah pasangannya Naruto, bos panuk tulisan 99. Nah, yang menarik, kita akan tes ulang lagi yang awal. Kata pasangannya apa, Dek? Cocokin jawabannya. Batu, jumlahnya 3. Buku. Apa pasangannya buku? Panda. Jumlahnya 21. Kita lanjut lagi. Gajah. Pasangannya gajah adalah becak. Jumlahnya 7. Samain lagi dengan jawaban kamu. Nah, sekarang kita acak. Loncat ke bawah. Botol, Dek. Coba bayangin dulu, jawaban di otak kamu adalah
Ya, lihat jawabannya. Bunga jumlahnya adalah 10. Terakhir, rumah. Pasangannya adalah singa. Jumlahnya 11. Lihat. Dalam sekali baca, setiap hafalan ini masuk ke otak kamu. Lagi-lagi bayangin kalau kamu ngafalin pelajaran. Nanti Edu akan membagikan teknik cara bagaimana secara bertahap, mulai dari kemampuan pemula hingga mahir. Sampai nanti kau bisa baca buku dalam sekali baca, nempel, akurat, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak akan lupa. Makanya saya kebayang kalau nanti anak dari SD aja udah bisa hafal buku begitu banyak. Nah, sekarang kita tes ulang lagi, tapi betul-betul acak nih. Cuman 3 soal. Oke, apa pasangannya Doraemon? Jawabannya adalah ya, Naruto. Berapa jumlahnya? 99. Kita lanjutin lagi. Polisi, apa pasangannya polisi? Kacamata. Berapa jumlahnya? 8. Terakhir, spidol, pasangannya apa? Samsung. Berapa angkanya? 0856 204 1581. Dengan mudah pasti hafal. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, selamat. Sampai minggu depan pasti masih ingat ya. Sampai minggu depan pasti masih ingat. Oke, coba tes lagi satu lagi. Udin, pasangannya apa, Dek? Sate. Berapa, Dek? 750. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke bonus menghafal bagian-bagian mata ya. Ini buat anak-anak yang lagi belajar IPA menghafal mata, lupa lagi mana pupil, mana iris, mana kornea, dan seterusnya. Perhatikan video ini ya. Tanpa kamu sadari ini udah lebih dari 20 menit otak kamu saya latih ya. Oke, enggak apa-apa, yang penting tambah pintar terus deh. Udah matematikanya jago, hafalannya jago. Nah, saya udah siapin sebuah gambar. Oke, gambar ini saya tulis organ mata ya. Tulis dulu di buku. Oh ya, oke. Kamu pause dulu ya. Mau pause, gambar dulu, tulis dulu. Oke, sudah di pause. Yuk, pause dulu. Oke, kalau sudah, lihat baik-baik. Organ mata yang paling depan namanya adalah kornea. Lalu yang kebuka ini namanya adalah pupil. Lalu ini yang menonjol dari atas dan bagian bawah namanya iris. Nah, yang bulat ini namanya adalah lensa. Yang paling belakang ini adalah namanya retina. Oke, tapi hari ini kita karena waktu terbatas juga ya, kita cuma menghafalin bagian-bagian mata. Nanti mungkin di part 2-nya kamu akan belajar menghafal fungsi organ mata apa, sehingga nanti belajar IPA, biologi, organ tubuh bisa cepat. Bahkan saya pernah ngajar menghafalkan peredaran darah, jantung, dan semuanya itu hafal cuma dengan sekali menerangkan. Dan itu akurat sampai ujian nggak akan lupa. Oke, sekarang perhatikan caranya ya. Bagaimana dengan sangat cepat hafalan ini masuk ke otak kamu. Oke, yang pertama lihat gambarnya. Ternyata ini bukan gambar mata, Dek. Ini adalah sebuah gambar pesawat luar angkasa ya. Ada petugas yang kerja di depan, petugas yang jaga di pintu sini. Kita ganti warna dulu yang di sini, dan ada petugas di gerbang buka tutup ini ya. Lalu ada petugas kerja di nomor 4, dan terakhir ada bos kaptennya di bagian belakang. Oke, pertama adalah petugas bagian paling depan. Ternyata orangnya kayak gini deh. Lihat baik-baik. Karena masih pemula, lagi-lagi saya pakai alat bantu gambar dulu. Ini petugas paling depan, matanya sipit. Ternyata ini adalah satu-satunya petugas di pesawat ini. Jadi sekarang jangan bayangkan mata. Ini adalah sebuah pesawat luar angkasa. Petugas yang matanya sipit dan satu-satunya mata sipit karena berasal dari negara Korea. Nah, kita pakai teknik asosiasi gambar ke otak kamu biar menyimpan file data dulu. Nanti masalah membacanya gampang ya. Nomor 1 adalah orang Korea. Nanti otak kamu ketika saya ubah jadi mata, ini akan membacanya adalah kornea. Paham ya? Oke, kita lanjutin yang kedua. Yang kedua adalah satpam. Di situ ada satpam penjaga masuk. Jadi cahaya masuk nanti lewat sini ya. Anggap aja kalau ada orang datang ke pesawat, masuknya lewat pintu itu. Dijaga oleh satpam. Ini satpamnya. Oke, ada satpam. Agak jorok dikit, maaf. Satpamnya hobinya ngupil. Hobi satpamnya ngupil sambil jaga pintu. Oke, karena bagian matanya disebut pupil. Ingat, di pintu masuk ini yang ada saya gambar tanda panah dijaga oleh satpam yang hobinya ngupil ya, di tanda panah ini. Makanya nanti ketika ditunjuk bagian matanya disebut pupil. Biarkan otak kamu melakukan asosiasi dari gambar dan cara membacanya karena masih pemula. Kita lanjutkan lagi. Gambar yang ketiga. Oke, akan saya warnain biar beda ya. Nah, ini yang menonjol di atas di bawah, buka tutup, buka tutup.
bukan buka tutup ya, memanjang memendek, memanjang memendek tergantung cahaya yang masuk. Fungsi iris mengatur banyak sedikit cahaya. Oke, kamu bayangkan petugasnya adalah orang yang bawa senjata. Senjatanya adalah keris. Ingat, jadi ternyata bagian ini membentuk kayak keris ya. Bagian matanya disebut iris. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu nomor 4, di sini bagian komputer. Di sini bagian komputer. Ingat ya, bagian nomor 3 bentuknya bergelombang kayak gini ya, kayak keris. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, petugas di sini yang tengah-tengah ini bagian komputer pesawat. Jadi orang pintar di situ pakai kacamata. Kenapa kacamata? Karena kacamata menggunakan lensa. Oke, jadi petugas di sini menggunakan lensa. Makanya bagian yang besar ini bagiannya disebut lensa. Oke, terakhir bos kaptennya, bagian belakang nih, bagian belakang nomor 5. Ternyata petugasnya kayak gini, Dek. Oke. Bukan Hello Kitty. Ini adalah seekor kucing betina. Nah, ini bos ya. Oke, karena bagian matanya disebut bukan betina tapi retina. Oke, bos kaptennya di belakang, bagian matanya disebut retina. Oke, lihat gambar ini baik-baik. Saya ulang lagi, bagian depan petugasnya dari Korea, bagian matanya disebut kornea. Ini jaga pintu masuk yang tanda panah, satpam tukang ngupil. Lihat gambarnya. Bagian matanya disebut pupil, maaf dikit jorok. Tapi nggak apa-apa, yang penting masuk otak kamu ya. Lalu bagian yang atas bawah ini, namanya iris ya. Bentuknya bayangin aja dibikin ada orang petugas jaga bawa keris. Oke, kita lanjut lagi. Lalu di sini ada lensa, ada petugas pakai kacamata. Kacamata terbuat bagian tengahnya adalah lensa namanya. Oke, lalu bos kaptennya bagian belakang ada kucing betina, bagian mata yang disebut nanti retina. Oke, sekarang saatnya hapus. Oke, sekarang saatnya kita tes. Sudah bersih gambarnya, nggak ada coret-coret apapun, nggak ada tulisan apapun. Yang menarik apa? Semua penjelasan gambar dan suara yang saya keluarkan tersimpan baik di otak kamu. Ya, artinya apa? Kamu nggak usah ngulang-ngulang lagi deh. Ketika kita tanya bagian nomor 1, udah jelas jawabannya adalah kornea, nggak akan ketuker sama pupil karena pupil pasti yang ada di sini. Oke, nomor 2 adalah pupil. Nomor 3, ayo ingat-ingat apa ini? Oh, iris. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Terakhir bagian 4-nya adalah lensa. Bagian terakhir, awas jangan sebut betina. Ini adalah retina. Oke, sampai besok, minggu depan, bulan depan masih ingat. Pernah kebayang nggak kalau nanti satu bab semua kamu hafalin, sekali baca, simpan ke otak, ketika ditanya satu bab itu yang bagian manapun, kamu bisa jawab. Bapak Ibu adik-adik, kita sudah menyelesaikan latihan pertama kita dalam menghafal ya. Ini masih permulaan, saya udah bilang masih tahap awal, masih baru sedikit ya ilmu yang dipelajari untuk menghafal. Karena kedepannya lihat, menghafalkan tabel ini bisa akurat. Misalkan saya tulis 1 sampai 30 yang harus kamu hafalin. Nah, kamu bisa hafal urut dari 1 sampai 30, ganjilnya aja, genapnya aja, bolak-balik atas bawah dengan sangat rinci. Mau pakai angka, mau pakai kalimat yang di tabel, kamu bisa hafal semua dengan sangat mudah. Menghafalkan kalimat yang nanti dilanjutkan menghafalkan paragraf, menghafalkan buku kedokteran, IPA, biologi, semua kamu hafal dengan mudah. Buat kamu yang lagi belajar bahasa asing juga untuk kosakata ya, misalnya susah banget ngafalin kosakata terjemahan, kamu bisa hafal dengan mudah, menghafalkan angka dan juga menghafalkan pelajaran tadi saya udah bahas. Dan terakhir untuk menghafalkan Al-Quran juga tidak ada masalah ya. Kita sedang nyiapin sebuah project yang akan dirilis 2021 untuk setiap orang bisa belajar menghafal Al-Quran dengan cepat. Ikuti aja terus video ini, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar nggak kelewat ya. Nanti juga kita akan ngeluarin voucher daftar les gratis atau seminar gratis. Jadi pantengin terus, ikutin setiap videonya. Karena setiap hari kita nanti kedepannya akan ngeluarin kode voucher yang kamu bisa tukarkan untuk ikut kelas gratis atau pelatihan gratis ya. Oke, ikuti nanti part 2 part 3-nya. Selamat belajar, jangan menyerah ya. Walaupun pelajaran sulit, hafalan sulit, kasih tahu teman-temannya sekarang matematika nggak ada yang susah, menghafal nggak ada yang susah, asal mau belajar
silahkan bagikan video ini, share linknya biar orang-orang bisa nonton, bisa belajar juga bagaimana cara matematika yang mudah, menghafal yang mudah. Karena ayo, udah 75 tahun Indonesia merdeka, mau sampai kapan ya? Kita ingin sekali melihat Indonesia ini pendidikannya berkualitas, maju, anak-anaknya punya masa depan yang bagus. Sudah ditonton videonya, sudah dicoba, sudah dibuktikan, gimana? Semoga ini membantu teman-teman dan membantu para guru, para murid, para siswa, dan semoga ilmu yang saya sampaikan, bukan ilmu yang saya sampaikan, hal yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan semoga ilmunya juga bermanfaat dan menjadikan pembelajaran ini menjadi sebuah hal yang menyenangkan, karena menuntut ilmu itu dari lahir hingga akhir gitu ya. Jadi dan ilmu nggak cuma ilmu matematika, tapi matematika itu ilmu dasar yang perlu pada ini mengasah otak. Jadi kita sama-sama belajar, dan sampai jumpa di ini belum ya? Oke, ini di part 2 ya. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe. Jadi saya bisa membantu Anda untuk menterapi anak didik Anda ataupun anak Anda gitu, yang mungkin ada beberapa hal yang kesulitan. Di sini ada bagaimana cara menyemangati, bagaimana ada misalnya dia mogok belajar, kurang bersemangat gitu ya. Di buku ini ada. Jadi tunggu part 2-nya dan sampai jumpa. Selamat menuntut ilmu, dan ilmu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Amin. Ya, buat teman-teman yang sudah like dan subscribe, kemudian juga sudah mengontak saya di deskripsi karena mungkin mau ikut jadi dalam komunitasnya, saya akan memberikan hadiah, nanti akan saya kirimkan. Memang mungkin nggak semuanya, jadi yang beruntung saja ya. Semoga Anda adalah orang yang beruntung, khususnya mungkin kepada kepala sekolah gitu ya, atau mungkin ya pemilik yayasan yatim piatu atau pengurus yayasannya gitu. Jadi buku ini bisa bermanfaat lebih dan bisa lebih banyak yang akan mendapatkan manfaat gitu. Jadi jangan lupa like dan subscribe, serta boleh tulis komen di bawah deskripsinya, dan mudah-mudahan